Hai semua, ketemu lagi di channel YouTube Atta Naufal. Di video kali ini Mama Atta mau buat roti yang lagi viral di Instagram. Nah, biar ikut kekinian walau makannya nggak ke Korea, sekarang saya mau buat Korean garlic cheese breadnya. Yuk tonton terus videonya sampai habis. Terima kasih. Yang pertama saya mau buat rotinya. Untuk bahan-bahannya 350 gram tepung terigu protein tinggi, 50 gram gula pasir, 1 butir telur, 7 gram ragi instan, 40 gram butter, saya pakai yang unsalted butter, jadi untuk mereknya bebas sesuai selera, 160 ml susu cair, saya pakai merek Frisian Flag yang full cream. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan gula pasir, telur, ragi instan, susu cair, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan tepung terigu, kemudian aduk lagi hingga tercampur rata. Setelah adonan mulai tercampur rata, saya lanjut uleni menggunakan tangan. Ini diuleni sebentar hingga adonannya setengah kalis. Setelah setengah kalis, bulatkan adonan, lalu letakkan kembali dalam wadah. Tutup wadah menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih, lalu diamkan sekitar 15 menit. Setelah 15 menit didiamkan, buka plastik wrapnya. Lalu pindahkan ke meja supaya menguleninya lebih mudah. Masukkan 40 gram butter. Karena tadi saya pakai unsalted butter, boleh tambahkan setengah sendok teh garam. Jadi kalau pakai butter yang udah asin, nggak usah pakai garam lagi ya. Jadi garamnya boleh di skip. Kemudian uleni adonan hingga kalis elastis. Ini diuleni seperti mencuci pakaian. Waktunya sekitar 15 hingga 20 menit. Setelah sekitar 15 menit diuleni, adonannya udah lembut. Kelihatannya ini udah kalis elastis. Bulatkan adonan. Lalu boleh dites sentuh. Adonannya udah lembut, nggak lengket lagi, dan dia kembali ke asalnya. Jadi kalau disentuh dia nggak kempis. Boleh juga ambil sedikit adonan, lalu ini dilebarkan. Kalau dia udah nggak mudah robek, ini udah kalis elastis. Bulatkan adonan, lalu letakkan kembali ke dalam wadah. Tutup menggunakan plastik wrap, boleh juga menggunakan kain atau serbet bersih. Lalu diamkan adonan sekitar 1 jam hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 60 menit didiamkan, buka tutup adonan. Lalu tinju atau kempiskan adonan. Uleni sebentar.
Lalu bagi adonan menjadi beberapa bagian. Untuk tiap bagiannya saya bagi sekitar 60 gram. Hasilnya jadi 11 potong atau 11 bagian. Bulatkan adonan. Untuk adonan yang menunggu boleh ditutup dengan kain atau serbet bersih supaya adonan tetap lembab dan gak kering. Bulatkan adonan, lalu letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan butter. Setelah selesai dibulatkan, tutup dengan kain dan biarkan mengembang sekitar 20 hingga 30 menit. Untuk bahan olesannya, siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok makan susu cair, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah 20 menit didiamkan, buka tutup kainnya, lalu oles adonan dengan bahan olesan. Sebelumnya, saya udah panaskan oven, lalu masukkan loyang berisi adonan. Ini dipanggang dengan suhu 180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah selama 12 menit, atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 12 menit dipanggang, ini rotinya udah mateng. Boleh dites sentuh, bagian atasnya ini udah mengeras. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Lalu biarkan hingga dingin. Selanjutnya saya mau buat cream cheese fillingnya. Jadi ini saya pakai hanya 200 gram. Untuk sisanya supaya lebih tahan lama, boleh dibaluri dengan plastik wrap. Jadi dibaluri kayak gini di ujung cream cheese-nya. Lalu letakkan kembali di dalam kotak. Simpan di dalam kulkas, di bagian rak aja, bukan di freezer. Kalau di freezer nanti dia retak ya. Jadi di bagian bawah aja di rak. Lalu ini ada 70 gram whipped cream, untuk mereknya sesuai selera, bebas. Saya pakai yang ini. Lalu ada 20 gram gula pasir dan 1 sendok teh air lemon. Saya pakai jeruk nipis. Jadi ini saya ambil dulu 200 gram cream cheese-nya. Lalu setelah diambil langsung dibaluri lagi dengan plastik wrap. Kemudian masukkan ke dalam kotak atau box. Lalu simpan di dalam kulkas. Jadi cream cheese-nya ini nggak terlalu lama kena udara dan supaya cream cheese-nya lebih tahan lama. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan semua bahan cream cheese fillingnya. Jadi ini dicampur semua jadi satu. Lalu aduk hingga tercampur rata dan ini siap untuk digunakan. Lalu masukkan cream cheese filling ke dalam plastik segitiga. Nah, ini siap untuk digunakan.
Selanjutnya saya mau buat garlic sauce-nya. Jadi ini ada 150 gram butter dari sisa yang untuk buat roti tadi. Lalu ini ada 60 gram bawang putih yang sudah dihaluskan. 1 sendok makan parsley flakes. 1 sendok makan madu, sejumput garam dan 50 gram susu kental manis. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan semua bahan garlic sauce-nya jadi satu. Untuk butternya sebelumnya dicairkan dulu ya. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, garlic sauce-nya udah jadi dan ini siap untuk digunakan. Nah, ini rotinya udah dingin. Selanjutnya ambil 1 roti. Lalu potong menjadi 6 bagian tapi tidak sampai putus. Sebaiknya menggunakan pisau yang tajam. Jadi ini saya bagi 6, boleh juga dibagi menjadi 8, jadi sesuai selera. Nah, jadi rotinya ini dipotong nggak sampai putus. Bisa dilihat ini bagian dalamnya. Supaya pengerjaannya lebih cepat, semua rotinya boleh dipotong dulu. Selanjutnya, beri roti dengan isian cream cheese. Jadi ini setiap slice-nya disemprot dengan cream cheese. Untuk banyaknya sesuai selera. Selanjutnya, roti yang telah disemprot dengan cream cheese dicelupkan ke dalam adonan garlic sauce. Boleh juga dituang dengan sendok. Ini saya celupkan karena memang di Korea itu dicelupkan ya. Tapi kalau mau dituang-tuang aja pakai sendok kalau takut jorok atau kotor, jadi sesuai selera aja ya. Nah, ini untuk garlic sauce-nya. Kalau dia udah sedikit beku, kalau di daerah kalian itu dingin, kalau dia gampang beku, boleh dihangatkan lagi dengan cara direndam di air panas. Jadi mangkuknya direndam di air panas. Nanti butternya ini akan mencair kembali ya. Setelah dicelupkan di dalam garlic sauce, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya udah panaskan oven, lalu masukkan loyang berisi roti. Ini saya letakkan di rak tengah. Lalu ini dipanggang kembali dengan suhu 170 derajat Celcius sekitar 10 menit atau boleh disesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah 10 menit dipanggang, ini rotinya udah matang, jadi saus garlicnya ini udah matang. Kemudian angkat dan keluarkan dari oven. Ini wangi banget ya. Wangi bawang putih dan rotinya ini berasa wangi banget karena tadi ini pakai butter. Jadi wangi banget. Disajikan selagi hangat, ini makin enak. Jadi ini siap untuk disajikan. Sekarang saya mau cobain roti Korea yang lagi viral banget ini. Ini rotinya udah hangat, jadi untuk bagian dalamnya,
Nah, bisa dilihat ini cream cheese-nya lumer. Cantik sekali. Warnanya bersih, menggugah selera. Jadi setiap slice-nya itu kelihatan ini si cream cheese-nya lumer. Jadi tadi untuk banyaknya itu sesuai selera ya. Kelihatan ini rotinya lembut banget. Dan ini rotinya wangi banget. Persis kayak yang dijual di mall-mall itu. Teksturnya halus dan ini lembut ya. Pakai butter jadi wangi banget. Ini boleh saya foto dulu. Jadi si cream cheese-nya ini kelihatan lumer sekali. Warnanya bersih. Nah, bismillah. Ini enak banget, mantep. Jadi saus garlicnya ini kayak berasa makan mayones gitu. Ada asemnya dari si bawang putih dan ada manisnya. Jadi yang nggak terlalu suka bau bawang putih, ini enak banget ya, mantep. Jadi boleh dikurangi bawang putihnya. Dan kalau suka manis, susu kental manisnya ini boleh ditambahinnya. Tapi kalau menurut saya ini rasanya udah enak banget, mantul. Ini enak banget, mantep. Mantep banget. Recommended ya, rasanya mewah, semewah harganya ya. Semewah harga bahan-bahan dasarnya. Jadi ini enak banget. Malah saya nggak berasa enek sama sekali. Ini udah mau habis satu guys. Ini enak banget. Ini enak banget ya, mantep. Jadi rotinya ini lembut, selembut kapas. Bisa dilihat ini teksturnya. Dan dipadukan dengan saus garlic dan cream cheese. Ini enak banget. Mantep. Habis satu, mantep, ini recommended. Mantep. Nah, gampang kan cara buatnya? Silahkan dicoba di rumah ya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Atta Naufal dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.